sebentar lagi di channel aku dan selamat datang juga di Shaudi Sharing with Audi. Teman-teman semuanya, sebentar lagi di Shaudi Sharing with Audi. Jadi udah lama banget aku nggak bikin Shaudi Sharing with Audi. Jadi terakhir tuh kalau nggak salah udah berapa bulan yang lalu, kalau nggak salah sekitar 9 bulan yang lalu. Gila udah lama banget nggak bikin Shaudi karena memang beberapa bulan kebelakang ini tuh lebih fokusnya membuat surasi stock atau soul talk gitu ya. Nah tapi hari ini aku ambat lagi ke Shaudi Sharing with Audi. Kali ini topiknya itu yang ringan-ringan aja, yang gampang-gampang aja. Jadi kemarin tuh saat aku lagi kumat panjang, kumat lama itu kan sempet hilang juga ya dari Instagram, kayak misalnya nggak aktif membuat story atau apa segala macam. Terus banyak yang akhirnya curhat-curhatan lagi lah via DM gitu, nanya, Audi gimana sih? Kok aku merasa minder banget, kok aku merasa sangat-sangat tidak percaya diri gitu ya dengan kondisi kulit aku, terlepas itu psoriasis, terlepas itu mungkin jerawat di muka atau mungkin ada bekas-bekas luka-luka yang memang ada di tubuh aku tuh aku ngerasanya kayak nggak nyaman banget, nggak percaya diri lah bisa dibilang begitu. Terus ditanya gimana kamu bisa menjalani kayak hari kamu, kok bisa akhirnya percaya diri, kok bisa akhirnya mau begitu menerima begitu. Terus juga banyak juga yang tanya, iya apalagi kalau misalnya kan kita nggak semua orang kan kurus gitu ya, ada juga yang mungkin kayak overweight banget, besar banget badannya segala macam. Jadi semakin minder gimana nih Audi caranya supaya kita bisa lebih percaya diri lagi dengan tubuh kita. Jadi aku nanti bakal bahas itu. Jadi yang penasaran jangan skip videonya, nonton sampai habis. Jadi kalau misalnya ditanya, Audi gimana kok bisa gitu, kayak kamu akhirnya bisa menerima diri kamu, nah itu udah bahas juga sebenarnya di video-video lama aku, jadi bisa aja ditonton, nanti linknya bakal aku taruh juga di atas sini, nanti bisa aja dilihat langsung video aku gimana ceritanya bisa akhirnya menerima gitu ya. Itu aku buat kalau nggak salah di 2020 deh videonya, tuh udah lama banget, udah hampir 2 tahunan. Jadi itu nanti kalian bisa cek aja ya videonya di sana. Cuma kalau secara singkatnya bisa akhirnya nggak minder itu tuh ya nggak mustahil juga, maksudnya ketika lagi kumat parah itu pasti kan akan kepikiran juga akan badan atau appearance atau look kita itu kan apa yang orang lihat pertama kali. Mungkin mereka aja nggak even tahu gitu loh tentang psoriasis, mungkin mereka nggak even tahu tentang penyakit kulit ini, cuma kan yang mereka lihat kitanya secara badan ini akan terlihat duluan. Jadi kalau misalnya kita mungkin agak berbeda sedikit, pastilah ada rasa sedih kayak misalnya kalau dia tuh aneh, apalagi kalau misalnya kita tuh udah beda, kita gendut, jadi aduh sangat-sangat center of attention banget lah, orang-orang pasti akan melihat kita banget gitu kan. Cuman semakin bertambah umur, semakin juga aku karena dengan psoriasis ini kan bukan hal yang sebentar gitu ya, udah hampir mau 9-10 tahun lah aku hidup dengan psoriasis ini. Jadi kurang lebihnya aku udah bisa mulai sedikit-sedikit tuh tahu gimana penempatan kalau misalnya aku lagi kumat parah tuh, gimana cara membawa diri aku supaya ketika aku keluar itu tuh orang nggak fokusnya kepada psoriasisnya, tapi ya udah gitu normal aja seperti memang aku normal pada umumnya aja gitu. Cuman untuk sampai di titik itu kan juga butuh waktu lagi. Jadi makanya kalau orang bilang Audi mah enak udah lama sakitnya, ya belum tentu juga, bisa jadi juga yang udah lama sakitnya aja kayak misalnya contoh pejuang-pejuang yang lainnya udah misalnya 20 tahun, 30 tahun tapi sampai saat itu aja belum bisa menerima atau belum bisa percaya diri, itu juga ada juga. Jadi lama pendeknya sakit kan bukan suatu ukuran juga, tapi lebih kepada diri kita sendiri aja, gimana kita menjalani sakit tersebut dan bagaimana kita melihat sakitnya ini gitu. Jadi kalau misalnya kalau aku sendiri, kalau dulu pertama banget pada saat baru kenanya gitu ya, apalagi masih remaja, masih 16-17 tahunan gitu, jadi masih bener-bener yang gila-gilanya semua orang-orang pergi pesta bisa pakai baju yang mereka suka. Jadi tingkat ketidakpercayaan diri aku tuh masih sebatas aku nggak bisa pakai baju yang aku sukain gitu loh. Jadi belum sampai ke parah, karena kalau yang aku lihat ya dari DM teman-teman itu kebanyakan ketakutannya itu lebih kepada gimana nih kalau misalnya aku hamil terus nanti anak aku sakit juga, aku jadinya nggak percaya diri untuk akhirnya mau hamil. Jadi lebih kepada hal yang udah lebih ke dewasa. Cuma kalau aku dulu karena emang menderitanya saat masih remaja, terkenanya sama, jadi memang masih sangat basic aja. Yang aku takut tuh cuma gimana nih kalau aku nggak bisa pakai baju seksi, apalagi aku dulu kan suka pakai tank top, pakai celana pendek, karena semenjak sakit kan nggak bisa. Sebenarnya bisa aja, cuman karena aku udah nggak percaya diri lagi, udah nggak mau lagi, dan selain itu juga kalau pakai baju yang pendek-pendek tuh jadi kering banget, kulitnya tuh jadi kering, apalagi kalau misalnya kita keluar kan hawa luar sama hawa rumah kan beda ya. Kalau rumah kan lebih hangat, jadi walaupun pakai baju kayak misalnya sekarang setengah tangan gini tuh
saat lagi kumat yang lagi biasa aja, ini kan maksudnya ini agak kering tapi enggak kelopek-kelopek, jadi masih nggak apa-apa kalau pakai tangan. Cuma kalau keluar kan hawanya beda banget sama hawa di rumah, jadi nggak nyaman. Nanti kulitnya tiba-tiba merah, tiba-tiba dia kayak mengungu, terus kering, gatal, jadinya nggak nyaman. Jadi ya gitu, jadi banyak kompleks lah kalau bisa dibilang kenapa nggak mau pakai baju tangan pendek lagi. Cuma kalau bisa apa nggak bisa, bisa aja, cuman akunya yang nggak mau. Terus selain itu juga kayak ketakutan yang aku punyai juga, misalnya kayak takut nih nggak bisa punya pacar kalau misalnya aku sakit psoriasis. Jadi tingkat ketakutan yang aku miliki itu masih sebatas itu aja gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah lebih dewasa dari aku, atau mungkin buat teman-teman mungkin yang lebih muda dari aku tapi ketakutannya beda, itu juga mungkin terjadi gitu. Tapi caranya adalah bagaimana kita bisa mengerti dulu nih si psoriasis ini gitu. Kadang kita ngelihatnya atau mungkin orang ngelihatnya ini hanya sakit lah biasa aja, cuma sakit kulit, nggak usah lebay. Tapi kan maksudnya secara nggak sadar itu bukan cuma mengganggu fisik kita, kan juga psikis kita, kayak mental kita sendiri. Jadinya ngerasa aku berbeda banget, aku sakit nih, aku nggak bisa bebas melakukan apa-apa. Kalau misalnya aku salah makan dikit, atau kalau nggak aku stres dikit, kumat lagi psoriasis. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu, dan itu menurut aku jangan tunggu orang untuk percaya dulu, tapi lebih kepada tunggu kitanya sendiri yang mau untuk mengerti tentang gue sakit ini, psoriasis ini tuh begini, triggernya tuh kalau stres, triggernya tuh kalau salah makan, triggernya tuh kalau misalnya kita overthinking. Jadi kita berusaha untuk mengerti dulu sakitnya, kita berusaha untuk pelajari dulu. Jadi jangan menunggu orang lain untuk membuat kita jadi nggak minder, karena menurut aku nggak akan mungkin terjadi, karena semua perubahan itu harus dari diri kita sendiri. Kalau kita udah bergerak, orang lain pasti akan melihat kita berubah auranya jadi lebih positif, jauh lebih terang begitu. Kayak misalnya contoh, aku juga nggak tahu kayak misalnya temen aku tuh ngelihat aku gimana, kayak secara appearance atau apa gitu gimana. Cuman memang kebanyakan teman-teman yang aku mereka nggak tahu aku kena psoriasis, ketika mereka ngelihat aku sekarang ini, misalnya setelah aku menerima diri aku tuh ya, mereka bilang kayak lu baik-baik aja, gila, lu nggak ada kelihatan sakit-sakitnya, kayak pembawaan lu tuh tetap ceria aja, tetap oke aja. Jadi gue nggak tahu sampai gue follow Instagram lu, baru deh gue tahu kalau lu ada sakit psoriasis gitu. Nah tapi memang sebelum aku bisa menerima diri aku, memang beda secara auranya tuh aku lebih redup, lebih sedih, lebih diam, lebih menyendiri, lebih nggak mau bersosialisasi. Sebenarnya mau aja, tapi kembali lagi kepada comfort zone. Saat lagi kumat, inginnya hanya rebahan, inginnya hanya di rumah aja santai-santai, nggak mau keluar, nggak mau ketemu teman-teman. Kalau misalnya diajak nongkrong, alasan apa aja aku bikin alasan deh, soalnya males. Kalau misalnya harus siap-siap, harus makeup, harus catokan, jadi udah nggak usah, PR, capek gitu. Padahal sebenarnya nggak ada masalah juga, tapi kan kembali lagi mau atau enggak gitu. Jadi caranya untuk supaya bisa lebih percaya diri, yaitu kita harus pahami aja dulu si psoriasis ini gitu. Jadi kalau misalnya kita nunggu orang lain untuk melihat kitanya itu berbeda, kalau menurut aku sih nggak bakal mungkin terjadi, karena secara kita mata normal, kalau kita ngeliat orang dengan psoriasis pasti langsung tahu lah, lu sakit apa nih, ada yang beda gitu kan. Tapi kan yang bisa membuat beda adalah yang tadi aku bilang, kita merubah aura kita menjadi lebih fun, lebih ceria. Jadi ketika orang lihat kita tuh seakan-akan kita nggak sakit, seakan-akan kita tuh kayak baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak ada sakit kulit yang sebagai beban yang bikin kita gatal gitu. Jadi lebih kepada mengerti lagi. Aku udah sering juga bilang di video-video aku yang lama-lama gitu kan. Jadi kayak misalnya mami aku juga suka bilang kayak coba aja diajak bicara kulitnya, diajak komunikasi. Emang aneh, tapi maksudnya kalau kalian misalnya, kalau aku biasanya tuh pas lagi mandi, kayak apalagi kalau kumat parah-parahnya tuh aku suka ngomong dalam hati, aduh kenapa sih lu kumat lagi, kayak apa. Cuman tuh aku ngerasa kulit aku tuh kayak ngomong balik, itu kan gak ada lo sendiri woy, lo yang salah makan, lo yang dingin. Jadi kayak oh ya juga ya, jadi kayak ya udah, makanya itu kesalahan kita sendiri gitu kan. Dan kalau misalnya kumat karena kesalahan kita sendiri, kita mau ngomong apa lagi yang gak bisa, itu juga emang kesalahan kita. Dan kalau misalnya dibilang tapi kita stres tuh gimana cara ngontrol stres, ya sebenarnya aku juga nggak tahu sih ya cara ngontrolnya gimana, karena sampai hari ini juga aku masih orangnya tipe yang overthinking, tipe yang stres. Walaupun kadang tuh suka kayak nggak sadar kalau lagi stresnya atau kalau lagi kumat tuh pemicunya tuh stres gitu. Padahal aku bilang enggak, kayaknya aku bahagia aja, nggak ada stres. Sebenarnya
di baliknya itu tuh aku ada stres yang nggak sadar, di bawah sadar dan terjadi stres gitu. Jadi banyaklah pemicu akhirnya kumat. Cuman gimana tadi caranya supaya kita tuh lebih percaya diri dulu. Misalnya contoh nih, kalau misalnya kalian takut oh gimana kalau gue keluar gue pakai baju yang terlalu nyentrik atau yang terlalu gimana tuh orang akan ngelihat. Ya udah coba kalian misalnya shopping murah-murah dari e-commerce, Shopee atau Tokopedia kan banyak gitu baju-baju yang murah-murah. Kalian cari yang memang style kalian, cari yang memang membuat nyaman. Kalau aku biasanya kalau lagi kumat, tugu aku pakai baju tuh selalu yang pokoknya kan aku kalau kumat kan selalu sampai di sini-sini ya, sampai di tangan-tangan tuh ada juga psoriasis. Jadi aku selalu pakai kardigan yang memang tuh panjangnya sampai di tangan gitu. Dulu aku dibeliin di Mango kalau nggak salah, dia ada kardigan kayak gitu. Kalau nggak di Shopee gitu juga ada deh. Jadi aku selalu cari yang nyaman gitu. Jadi kalau misalnya orang tanya, kenapa? Ya udah aku tinggal bilang, oh iya lagi kumat. Kalau nggak, oh iya lagi gatal tangannya gitu. Kalau misalnya aku nggak mau kasih tahu gitu ya kalau itu si psoriasis. Cuman ya gitu, jadi berusaha untuk membuat nyaman diri kita, pakai baju yang membuat nyaman. Kalau misalnya memang nyamannya misalnya udah aku nyaman pakai tangan pendek nih, nggak apa-apa deh kumat, ya udah kalian harus ready dong. Kalau misalnya orang tanya kulit itu kenapa, ini kenapa, ya harus ready kan kalian yang mau. Cuma kalau kalian belum siap ya udah kayak aku aja tadi pakai si kardigan tangan panjang. Terus misalnya kalau di bagian dada pakai yang kayak segini necknya tuh kan oke banget, jadi ketutup banget. Mungkin kalau yang di bagian sininya ada psoriasisnya bisa ditutup pakai bedak atau pakai apa itu juga oke. Jadi berusaha sebisa mungkin membuat kalian tuh nyaman aja gitu keluar. Jadi jangan sampai kalian jadi nggak nyaman. Kalau kalian udah nggak nyaman kan jadinya nggak percaya diri, jadinya nunduk. Dulu aku tuh gitu pas masih remaja awal tuh aku bungkuk nunduk gitu. Jadi kalau jalan tuh selalu nunduk. Kenapa? Karena nggak pede, karena udah moon face gara-gara pakai sekarang kan udah gendut banget, gede banget, mukanya gede, badannya tuh kulit semua merah-merah kelihatan banget. Jadi ya nggak percaya diri. Cuman kan makin lama makin mengerti, makin bisa styling lagi. Kalau misalnya lagi kumat parah, rambutnya mesti gimana, mesti agak diturunin supaya nutupin ininya. Pakein poni supaya tutup tuh kulit. Jadi dulu aku begitu pakai kalau setiap kali lagi kumat. Coba deh kalian sadar deh nonton video-video aku yang bawah-bawah ya, pasti kalian tahu ada pasti beberapa video yang aku pakai poni setengah. Itu kenapa? Lagi kumat. Itu nutupin si kumat yang ada di jidat tuh aku pakai poni. Dan itu emang aku selalu kayak gitu. Jadi ya itu emang nyaman aku begitu, ya udah jalanin aja. Yang penting aku nyaman, percaya diri. Ke kampus juga kayak gitu. Dulu pas awal-awal aku ke kampus 2016-17 tuh aku pakai choker yang warna hitam, karena kan aku kalau rumah tuh selalu suruh badan, dan di leher kan susah banget pakai makeup juga, dia kelopet-kelopet terus kulitnya. Karena aku pakein choker sampai dikatain sama guru aku kayak sama guru akuntansi, dikira kayak lu kayak anjing pakai choker. Anjir aku bilang. Tapi ya udah, masa aku terserah aja deh, mau yang penting aku nyaman dan orang tidak melihat aku tuh aneh gitu. Jadi ya kalian bisa lah guys untuk styling untuk membuat nyaman diri, karena orang lain pasti akan suatu saat juga pasti akan negur atau suatu saat pasti akan tanya. Jadi gimana kita ready-nya aja, dan sebisa mungkin sebelum mereka tanya kita udah kasih nih ancang-ancang, gue udah pakai baju yang semuanya nggak akan terlihat si psoriasis. Jadi kalaupun mereka nanya paling cuma yang dari area muka aja, atau mungkin cuma yang dari area leher aja sedikit. Jadi gitu, jadi lebih meminimalisir rasa sedih nanti ke depannya itu untuk kaliannya gimana gitu. Jadi gitu guys. Jadi kalau tips triknya setiap orang pasti akan berbeda-beda, karena ketakutannya juga berbeda-beda. Jadi yang pertama tuh kalian cari tahu dulu kalian itu membuat kalian nggak percaya dirinya tuh apa. Apakah lebih kepada fisiknya kalian, secara looknya kalian, atau lebih kepada masa depannya kalian nanti akan gimana, atau mungkin kepada pasangan, atau gue takut gak punya pasangan, atau mungkin kepada teman-teman, takut gue gak punya teman. Kan beda, setiap orang pasti punya ketakutan yang beda-beda. Jadi cari tahu dulu ketakutannya itu yang mana, tipenya yang mana, takutnya tentang apa. Nah itu dicari tahu. Nanti kalau misalnya udah tahu, baru kita pelajari lagi. Kalau misalnya contoh, iya gue takutin gak punya teman-teman, ya udah sekarang mulai kita biasakan diri untuk bersosialisasi. Mungkin nggak takut kalau misalnya langsung secara offline ketemu, nggak apa-apa kan, lagi corona juga, secara virtual join pertemuan virtual sama teman-teman online. Mungkin misalnya pakai aplikasi online kan, zaman sekarang banyak gitu kan aplikasi untuk kita ngobrol secara online sama teman-teman sejenis ataupun sama teman-teman juga yang lawan jenis, kan banyak juga tuh. Itu juga bisa digunakan. Jadi kita menambah relasi juga, memperkuat rasa percaya diri. Kayak misalnya
aku nggak bisa nih belajar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, pakailah aplikasi ngobrol sama orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi setiap hari tuh kalian latihan sambil nanti pelan-pelan menceritakan tentang kesulitan kalian, pasti mereka juga oke-oke aja kok, nggak bakal kayak langsung ih jorok, ih nggak mungkin. Aku yakin banget sih kayak nggak bakal kayak gitu, soalnya ketika kitanya udah percaya diri, orang tuh pasti akan nyaman juga sama kita. Kalau misalnya kita masih juga ngeliat kulit aja jijik, ya gimana orang nggak mau jijik sama kita juga ya kan, karena kan itu kan badan kita. Kalau kita sendiri jijik, gimana orang nggak jijik sama kita. Jadi kitanya sendiri yang harus mulai bangkit untuk tidak jijik, tidak malu, tidak merasa jorok. Karena ini apanya, emang sih kalau lagi kumat parah kan baunya agak aneh, cuman ya udah nggak apa-apa, pakai parfum aja guys, karena itu kan juga nggak akan selamanya kalian bernanah. Apalagi kalau pustular seminggu 2 minggu hilang deh, nggak bakal ada sisanya. Jadi santai aja, jangan dibawa terlalu stres yang berlebihan gitu. Jadi thank you so much for watching Xiaodi episode kali ini. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya kepada hidup teman-teman masing-masing. Dicari dulu aja apa yang membuat ketakutan teman-teman, dicari dulu aja apa yang membuat kalian nggak percaya diri, dicari dulu aja apa yang membuat teman-teman itu tuh tidak bisa membuka diri kepada orang lain, tidak bisa menerima suara itu, dicari tahu dulu gitu. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, sakit ini itu sampai hari ini juga belum ada obatnya gitu. Jadi memang obat termanjur adalah kita bisa menerima, kita bisa berdamai dulu lah gitu. At least jangan stres berlebihan, jangan salah makan, jangan menyepelekan sakitnya, karena ini kan akan berketerusan, berkelanjutan sakitnya gitu ya, sampai kita nanti meninggal mungkin kalau memang belum ada obatnya gitu. Jadi ya dijaga aja dari segala sisi, itu dijaga aja si sakitnya ini. Terus juga mungkin misalnya kalau kalian ada pengobatan tertentu, dilakukan juga dengan betul gitu. Kalau misalnya dengan pengobatan dokter, silahkan pengobatan herbal silahkan juga herbal. Jadi nggak ada salahnya, yang penting kan kita tujuannya sama, masuk ke masa remisi gitu. Oke, jadi thank you so much guys for watching Xiaodi episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga teman-teman selalu sehat, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.